Kalian pasti udah sering dengar tentang inflasi kan? Ya, itu yang bikin harga-harga jadi naik. Bikin kita pusing karena uang yang kita punya terasa makin sedikit nilainya. Nah, hari ini kita akan bahas kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi. Bagi yang belum tahu, deflasi ini sebenarnya fenomena yang jarang terjadi, tapi dampaknya bisa sangat signifikan, terutama buat kita yang ada di lapisan masyarakat menengah ke bawah. Harga turun, kedengarannya enak kan? Tapi tunggu dulu, nggak sesimpel itu. Deflasi juga punya efek negatif yang perlu kita waspadai. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas sampai tuntas tentang apa itu deflasi, kenapa bisa terjadi, dampak-dampaknya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk survive atau bahkan thrive di masa-masa seperti ini. Yang pertama-tama kita akan bahas definisi deflasi, lebih rinci dan lebih detail. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Apa itu deflasi? Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau inflasi itu naiknya harga-harga barang dan jasa. Deflasi adalah kebalikannya. Ini seringkali terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun drastis, sementara pasokan barang melimpah. Akibatnya harga-harga pun turun karena produsen atau penjual berusaha menghabiskan stok mereka. Deflasi ini biasanya berkaitan erat dengan daya beli masyarakat yang melemah. Orang-orang yang lebih memilih untuk menahan uangnya, menunda belanja karena mereka berharap harga akan terus turun. Masalahnya, semakin sedikit uang yang beredar di pasar, semakin parah deflasi yang terjadi. Ini semacam lingkaran setan yang sulit dihentikan tanpa intervensi kebijakan dari pemerintah atau bank sentral. Tapi jangan salah, deflasi bukan cuma soal harga barang turun, lebih dari itu. Deflasi adalah sinyal bahwa ada masalah mendalam dalam perekonomian. Ketika harga-harga terus turun, produsen mengalami penurunan pendapatan, yang kemudian berimbas pada pengurangan biaya operasional seperti meng-PHK karyawan, mengurangi produksi, atau bahkan menghentikan usaha. Nah, dari sinilah masalah baru muncul. Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat semakin lemah, dan ekonomi secara keseluruhan bisa terjebak dalam resesi. Yang kedua, penyebab terjadinya deflasi. Lebih dari sekedar harga turun, kenapa bisa terjadi deflasi? Nah, penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Secara umum, ada beberapa faktor utama yang biasanya mendorong terjadi deflasi. Penurunan permintaan konsumen. Kalau masyarakat tiba-tiba menahan belanja mereka, permintaan barang dan jasa otomatis turun. Misalnya, ketika orang-orang merasa pesimis tentang masa depan ekonomi, mereka cenderung menabung lebih banyak dan mengurangi konsumsi. Nah, hal ini bikin produsen punya banyak stok yang gak terjual, sehingga terpaksa menurunkan harga biar barang-barangnya laku di pasaran. Yang kedua, produktivitas yang meningkat pesat. Di sisi lain, kalau teknologi berkembang pesat dan meningkatkan produktivitas secara drastis, bisa saja pasokan barang dan jasa naik tajam. Masalahnya, kalau permintaan gak ikut naik secepat itu, harga barang-barang pun turun. Ini yang kadang terjadi di sektor-sektor teknologi dan manufaktur, di mana inovasi bisa membuat proses produksi lebih efisien. Yang ketiga, kebijakan moneter yang ketat. Ini agak teknis tapi penting buat dipahami. Kalau bank sentral seperti Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat dengan menaikkan suku bunga secara drastis, masyarakat akan cenderung menahan pengeluaran karena biaya pinjaman jadi mahal, investasi pun jadi turun, dan ekonomi bisa melambat dan menciptakan kondisi untuk deflasi. Kita lanjut ke data deflasi di Indonesia. Situasi terkini, Indonesia nggak sering mengalami deflasi, tapi di beberapa bulan terakhir fenomena ini mulai terlihat. Menurut data dari BPS Badan Pusat Statistik di Agustus dan September 2024, inflasi tahunan kita berada di titik yang sangat rendah, bahkan sempat mencatat deflasi. Inflasi tahunan di Agustus 2024 hanya 1,2%, yang jauh di bawah target pemerintah sekitar 3%. Sektor yang paling terdampak adalah bahan pangan. Kalian pasti lihat sendiri di pasar, harga beras sempat turun drastis, harga cabai juga anjlok. Dan kenapa bisa kayak gitu? Karena pasokan melimpah sementara permintaan masyarakat nggak sebanding gitu. Ini bikin para pedagang terpaksa nurunin harga biar barangnya nggak kebuang. Menariknya, deflasi di Indonesia saat ini terjadi setelah periode inflasi yang cukup tinggi, terutama di masa pasca pandemi COVID-19. Waktu itu harga-harga naik gila-gilaan karena ada gangguan rantai pasokan dan lonjakan permintaan begitu ekonomi mulai pulih.
Tapi sekarang setelah ekonomi agak stabil, ternyata kita malah menghadapi masalah baru, yaitu deflasi. Fenomena ini juga bukan cuma terjadi di Indonesia, negara-negara lain kayak Jepang dan beberapa negara di Eropa juga lagi bergulat dengan ancaman deflasi. Nah, kita bakal ngomongin dampak negatif tentang deflasi nih, lebih rinci dan lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif dari deflasi. Seperti yang udah aku singgung tadi, deflasi nggak selalu berarti kabar baik, terutama buat pelaku usaha dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Yang pertama, pengangguran. Salah satu dampak paling parah dari deflasi adalah meningkatnya pengangguran. Kenapa? Karena ketika harga barang-barang turun dan penjualan berkurang, produsen akan merespon dengan mengurangi produksi. Mereka nggak butuh tenaga kerja sebanyak sebelumnya. Jadi banyak karyawan yang akhirnya di PHK, dan ini yang bikin angka pengangguran bisa melonjak selama periode deflasi berkepanjangan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat. Ekonomi tumbuh karena ada aktivitas ekonomi, ada transaksi jual beli yang terus berlangsung. Tapi di saat deflasi, orang-orang lebih memilih menahan uang mereka. Ini memperlambat perputaran uang dan membuat ekonomi jadi stagnan. Semakin lama deflasi berlangsung, semakin besar resiko negara mengalami resesi, yang berarti ekonomi bisa terkontraksi alias menyusut. Selanjutnya, beban hutang meningkat. Buat kalian yang punya hutang, deflasi bisa jadi mimpi buruk. Meskipun harga barang-barang turun, nilai real utang kalian sebenarnya meningkat. Misalnya kalau kalian punya utang 10 juta, tapi tiba-tiba harga barang turun, maka beban utang kalian akan terasa lebih berat karena pendapatan yang kalian terima juga ikut turun. Ini yang seringkali membuat orang-orang lebih sulit melunasi hutang selama deflasi berlangsung. Selanjutnya, perang harga dan margin keuntungan menurun. Bagi para pengusaha, deflasi sering memicu perang harga. Karena harga barang terus turun, produsen berlomba-lomba menurunkan harga mereka untuk menarik konsumen. Akibatnya, margin keuntungan semakin tipis dan dalam jangka panjang, banyak bisnis yang bisa kolaps karena nggak mampu lagi menutupi biaya operasionalnya. Kita lanjut dampak positif deflasi. Ada juga dampak positif dari deflasi yang bisa dimanfaatkan, terutama buat kita sebagai konsumen, asal kita tahu cara bermainnya. Yang pertama, harga barang lebih terjangkau. Buat kita yang punya daya beli dan nggak terlalu terpengaruh sama penurunan pendapatan, deflasi bisa jadi kabar baik. Harga-harga barang yang turun bikin kita bisa membeli lebih banyak barang dengan jumlah uang yang sama. Misalnya barang-barang elektronik, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari jadi lebih murah, yang artinya kita bisa lebih hemat gitu. Yang kedua, daya beli meningkat. Kalau kita nggak punya utang dan pendapatan kalian stabil, deflasi bisa meningkatkan daya beli kalian. Artinya kalian bisa memanfaatkan momen ini untuk membeli barang-barang yang mungkin dulu terasa mahal. Tapi ingat, jangan sampai kalian boros hanya karena harga-harga turun. Harus tetap ada perencanaan yang matang. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat menengah ke bawah? Nah, lakuin nih buat menghadapi situasi deflasi ini. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa kalian terapkan untuk bertahan atau bahkan mengambil manfaat dari situasi ini. Yang pertama, simpan uang tapi jangan diamkan uang. Salah satu hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak menabung. Saat deflasi, daya beli uang kita lebih kuat karena harga barang-barang cenderung turun. Tapi ingat, jangan hanya menyimpan uang di bawah bantal atau di rekening tabungan yang bunganya kecil. Sebisa mungkin cari instrumen investasi yang aman tapi tetap memberi imbal balik, seperti deposito berjangka atau reksadana pasar uang. Instrumen-instrumen ini lebih stabil dan relatif aman di masa deflasi. Kenapa jangan hanya menabung? Karena kalau kalian cuma menyimpan uang tanpa memutarnya, nilai uang tersebut bisa turun dalam jangka panjang ketika deflasi berakhir dan inflasi naik kembali. Kalian juga perlu memperhatikan inflasi yang bisa terjadi lagi setiap periode deflasi selesai. Yang kedua, tunda pengeluaran yang besar. Kalau kalian punya rencana buat membeli barang-barang besar atau mahal seperti properti atau kendaraan, mungkin ini saat yang tepat untuk menunda dulu. Kenapa? Karena dengan harga yang terus menurun, ada kemungkinan barang-barang tersebut akan semakin murah di masa mendatang. Tapi kalau kalian benar-benar butuh, tetap pastikan bahwa kalian membeli di waktu yang tepat dan dengan perencanaan yang matang. Jangan terburu-buru ambil keputusan besar di tengah ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga, manfaatkan harga diskon tapi bijaklah di masa deflasi.
Banyak barang-barang yang dijual dengan harga diskon besar-besaran. Buat kita ini memang menggiurkan, tapi penting buat tetap bijak dalam belanja. Jangan sampai kalian membeli barang hanya karena murah, padahal sebenarnya nggak kalian butuhin gitu. Prioritaskan pengeluaran untuk barang-barang yang memang esensial atau yang bisa menjadi aset jangka panjang. Misalnya kalau kalian memang butuh laptop untuk kerja, ini bisa jadi saat yang tepat buat beli karena harganya mungkin lebih murah gitu. Yang keempat, investasi di sektor yang aman. Deflasi cenderung bikin pasar saham dan properti menjadi lebih fluktuatif, bahkan beresiko menurun drastis. Kalau kalian tertarik investasi, pastikan kalian berinvestasi di sektor-sektor yang lebih aman, seperti emas atau reksadana pasar uang. Emas biasanya aman karena nilainya lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, hindari sektor-sektor yang rentan terhadap penurunan harga barang, seperti retail atau manufaktur, karena mereka biasanya yang paling terdampak selama deflasi. Yang kelima, pahami suku bunga dan hutang. Kalau kalian punya hutang, terutama dengan suku bunga variabel, kalian harus lebih waspada. Suku bunga bisa naik atau turun tergantung kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kalau Bank Indonesia menurunkan suku bunga, ini mungkin bisa mengurangi beban bunga utang kalian. Tapi kalian harus tetap waspada, jangan sampai terjebak dengan mengambil utang baru hanya karena suku bunga yang rendah. Sebaiknya di masa deflasi fokuslah pada pengurangan utang. Kalau memungkinkan, percepat pelunasan utang, terutama yang bunganya tinggi, supaya kalian gak terlalu terbebani di masa-masa ekonomi sulit. Di sisi lain, kalau suku bunga rendah, kalian bisa mempertimbangkan refinancing utang, yaitu mengambil utang baru dengan suku bunga lebih rendah untuk melunasi utang lama yang bunganya lebih tinggi. Yang keenam, membangun keterampilan dan inovasi usaha. Buat kalian pengusaha-pengusaha kecil, deflasi bisa jadi masa yang sulit karena harga-harga barang dan jasa turun. Tapi ini juga bisa jadi peluang kalau kalian bisa berinovasi. Fokuslah pada peningkatan kualitas produk atau jasa, bukan hanya mengandalkan diskon. Misalnya kalau bisa mencari cara untuk menambah nilai pada produk kalian, seperti menawarkan layanan tambahan atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, kalau kalian merasa pekerjaan kalian di sektor yang rentan terkena dampak deflasi, ini mungkin saat yang tepat buat meningkatkan keterampilan atau belajar hal baru. Cari keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini atau di masa depan, misalnya dalam bidang teknologi atau digital marketing. Dengan memiliki keterampilan yang lebih beragam, kalian bisa lebih fleksibel menghadapi perubahan di dunia kerja yang terjadi akibat deflasi atau krisis ekonomi. Yang ketujuh, pahami kebijakan pemerintah dan ambil manfaat dari program bantuan. Pemerintah biasanya akan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi deflasi, seperti penurunan suku bunga, pemberian intensif pajak, atau bahkan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang paling terdampak. Sebagai masyarakat menengah ke bawah, kita harus lebih aware dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Misalnya kalau pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi atau BLT, pastikan kalian memenuhi syarat dan segera mendaftar. Juga jangan lupa untuk terus update dengan kebijakan-kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Ketika mereka menurunkan suku bunga, ini bisa menjadi momen buat kalian yang punya usaha untuk mengambil pinjaman dengan bunga lebih rendah. Atau buat kalian yang ingin investasi properti saat harganya sedang turun. Yang kedelapan, siap-siap hadapi perubahan saat deflasi berakhir. Yang perlu diingat, deflasi nggak akan bertahan selamanya. Setelah deflasi biasanya ekonomi akan berusaha pulih dan bisa jadi inflasi akan kembali terjadi. Karena itu, kalian harus siap menghadapi perubahan ini. Misalnya kalian bisa menyimpan cadangan keuangan untuk menghadapi masa inflasi, atau bersiap mengalokasikan aset-aset kalian ke instrumen yang lebih menguntungkan saat inflasi naik lagi. Pastikan juga kalian gak terjebak dalam euforia sementara saat harga-harga turun. Jangan langsung habiskan semua simpanan kalian, karena bisa jadi ketika deflasi berakhir, harga-harga akan kembali naik dengan cepat. Sebisa mungkin rencanakan keuangan kalian dengan bijak untuk jangka panjang. Oke guys, jadi kesimpulannya, deflasi itu memang fenomena yang rumit. Di satu sisi, harga-harga yang turun bisa bikin kita senang sebagai konsumen, tapi di sisi lain, dampak negatifnya terhadap ekonomi secara keseluruhan bisa sangat besar. Kalau nggak diatasi dengan baik, deflasi bisa bikin ekonomi macet, bisnis tutup, dan pengangguran makin meningkat.
Bagi kita, masyarakat menengah ke bawah, penting untuk tetap cerdas mengatur keuangan di masa-masa seperti ini. Manfaatkan uang yang ada, tapi jangan terlena dengan harga yang murah. Fokus pada pengelolaan hutang, menabung, investasi yang aman, dan terus meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masa depan yang gak pasti. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video informatif lainnya. So, sampai ketemu di video selanjutnya.